Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah gambaran, suatu gambaran sebuah sekolah. Misalkan sebuah sekolah akan mengadakan study tour atau mengadakan karya wisata atau bahasa umumnya piknik. Maka si kepala sekolah akan memerintahkan kepada salah seorang guru untuk mengurus, salah satunya untuk menghubungi jasa transportasi, yaitu ke perusahaan bis. Nah, si guru tersebut di dalam hatinya sudah ada niat bahwa dia akan diberikan imbalan oleh si kepala sekolah tersebut karena akan melaksanakan pekerjaan atau akan melaksanakan perintah atasannya. Dan dia juga berpikir mengira akan mendapat bonus dari si perusahaan bis tersebut karena sudah memilih perusahaan bis tersebut. Nah, ketika semuanya sudah dijalankan, sudah dilaksanakan, ternyata si guru tersebut mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Inginnya tadinya dia diberi bonus, misalkan diberi upah 100.000, ini malah diberi 50.000. Dan bonus dari perusahaan bus tersebut misalkan sama 50.000, padahal hatinya ingin 100.000. Nah, maka si guru tersebut akan merasakan capek dan lelah yang double. Yang pertama, secara fisik jelas dia lelah karena sudah bergerak melakukan pekerjaan. Nah, secara hati pun dia akan merasa lelah karena kesal. Dia akan menggerutu, mendumel di hatinya karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia inginnya diberi sekian, malah hasilnya sekian. Maka muncullah perasaan kecewa, maka capeknya akan double. Capek secara fisik, duniawi, capek juga secara hati. Nah, berbeda apabila ada orang yang melaksanakan suatu pekerjaan atau perintah dari atasannya dengan didasari oleh niat yang ikhlas, maka dia tidak akan merasakan capek karena niatnya ikhlas. Kalau diberi dia bersyukur, kalau tidak diberi maka dia tidak akan apa-apa. Bersabar karena niatnya ikhlas. Nah, hadirin rahimakumullah, itu merupakan gambaran tentang ikhlas. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dalam melaksanakan segala sesuatu, dalam melaksanakan urusan ibadah, kita harus didasari oleh niat yang ikhlas. Kalau niat kita tidak ikhlas, tercampuri oleh sedikit riya, takabur, maka pahala ikhlas tersebut akan hilang. Nah, makanya di sini masalah ikhlas itu urusannya dengan hati. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hati kita, tentang rasa ikhlas kita. Dan apabila kita menggantungkan segala urusan kita, segala pekerjaan kita kepada orang, kepada manusia, maka akan kecewa. Karena manusia itu berbeda-beda. Menurut A baik, menurut B mungkin tidak baik. Nah, jadi di sini yang namanya ikhlas, intinya arti dari ikhlas tersebut adalah mengerjakan segala sesuatu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata bahasa kita sehari-hari mah, kita menjalankan sesuatu karena Allah. Nah, makanya di sini kalau
didasari niat ikhlas, maka apapun penilaian orang, karena kita sudah ikhlas, maka kita akan bersabar, maka kita akan bersyukur, karena segala sesuatu sudah dipasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia berarti kita ingin dinilai oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akibatnya kita akan capek kalau menggantungkan sesuatu kepada manusia, ingin dipuji, ria. Nah, makanya karena tadi urusan ikhlas itu dengan hati, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak akan melihat kepada rupa, jabatan, tapi Allah akan melihat kepada hati, qulubikum, dan kepada amalan-amalan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, maka apabila kita ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatkan di dalam diri kita itu, apabila akan mengerjakan segala sesuatu, niatkan semuanya ikhlas, ibadah ikhlas. Jadi ikhlas dalam beramal. Segala sesuatu pun kita harus ikhlas dalam beramal supaya kita mendapatkan perasaan rasa tentram, nyaman di dunia ini, tidak berkeluh kesah. Hadirin rahimakumullah. Jadi intinya kembali niatkan segala sesuatu itu dalam niatan yang ikhlas, bersih. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.